bukan saya latih. Tapi mereka itu otodidak belajar dari pengalaman. Kalau saya bilang, kalau income yang 50 juta, 60 juta itu di perusahaan konvensional itu biasanya jabatannya apa gitu loh. Ya, jadi hari ini saya mau mengucapkan rasa syukur itu sangat mendalam. Kita melihat ini adalah sebuah bisnis ya. Teman-teman itu ada melihat bisnis ini sebagai, kalau direkrut itu dibilangnya, aku ogah lah jadi agen asuransi. Siapa sih mau disuruh kalian jadi agen asuransi? Nah, hari ini kita lihat dari sisi bisnisnya. Agen asuransi itu adalah sebuah profesi. Bukan artinya kita memaksa orang, 300 ribu, 1 juta, yuk masuk lah. Nggak kayak gitu. Tapi kita harus benar-benar itu memahami apa itu asuransi. Saya kepingin kasih sebuah kalimat. Tidak ada orang yang bangkrut karena mengambil asuransi. Tapi banyak orang yang menjadi bangkrut karena nggak memiliki asuransi. Setuju nggak? Hari ini gak usah cerita asuransi kalau saya bilang. Coba simpan duit 2 juta di laci. Setiap bulan lo sisihkan 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kalau dokter mau minta 1 M, you buka laci itu tersedia. Analogi seperti itu sangat sederhana. Ya, saya ingin membangkitkan semangat teman-teman. Teman-teman hari ini kalau lagi berdoa atau setiap hari kalau ayo kita pergi berbuat baik, habis itu kita berdoa semoga hidup kita dilancarkan. Benar gak? Itu adalah harapan hidup setiap orang. Benar gak? Hari ini mungkin jawaban doa kita, ya Tuhan bukakan pintu rezeki saya, ketemukan sama orang-orang yang baik, ketemukan sama bisnis yang bagus gitu loh. Lalu hari ini saya bilang, you butuh pakai modal 200 juta saya minta. Setiap bulan bisa dapat 20 juta. Caranya gimana ya Pak Rusli ya? Karena udah keluar modal pasti kejar dong saya. Tengah malam juga telepon, kayak mana ini? Butuh sedia kantor? Butuh, tapi kantornya udah disediakan. Hari ini saya berdiri di sini, saya benar-benar rasa bersyukur ya. Kalau hari ini bisnis ini suruh saya sewa kantor yang segede ini 1 tahun 400 juta lebih lah ya. Hari ini saya berdiri di sini, saya selalu mau bercanda ya. Income saya itu lebih dari Pak Presiden loh. Hari ini ada keberuntungan, saya selalu bilang, hoki kalian lah bisa ketemu sama Rusli. Tapi Rusli juga kadang duduk berpikir ya, kok bisa ya sampai di tahapan ini ya. Bayangkan loh, Rusli mau pakai modal apa kalau di bisnis konvensional. Saya adalah seorang MD IT, income di atas 1 miliar. Ya, tahun ini udah mau capai 2 bintang, yaitu mendekati 2 miliar. Tapi saya hari ini punya karyawan berapa sih yang harus saya gaji? Enggak, hanya sekretaris saja kok. Kalau bisnis konvensional mau dapat itu, kira-kira keluar modal berapa? Coba lihat dulu layar video. Oh ini dulu ya. Ini harian Kompas ini. Kalau tadi Cialing sebenarnya adalah, kalau dibilang MDRT itu sebenarnya adalah sebuah profesi. MDRT itu adalah orang ya, profesi hanya 3% di dunia ya. Profesi asuransi yang orang yang 3%-nya seperti Cialing yang notabene-nya di awal itu gak ada background apa-apa, tapi kok bisa MDRT ya? Tapi Cialing itu nanti bulan 4, bulan 5 udah sama seperti saya MDIT. Kasih aplaus. Ini ada 500-an orang yang income-nya minimal 1 M. Di harian Kompas ada harian yang paling tua ya, nasional ya. Di tahun lalu saya dapat, tahun ini saya juga dapat. Ya puji syukur. Hari ini kita di bisnis ini benar-benar kita mau kasih tahu ini bisnisnya loh, bukan suruh you duduk di sini mau jadi agent. Sekali lagi, makanya vision itu kalau di tim saya itu yang join siapa saja tahu nggak? Seperti pemilik restoran Garuda, Ibu Elva, tahu di sini rumah makan Garuda tahu? Itu adalah BP saya yang saya rekrut, dia melihat bisnis ini. Ya seperti Ko Rajali Usman, dia punya usaha, seorang pengusaha optik, Jaya Optikal ya. Itu direkrut sama tim saya juga. Ya kalau Ibu Sukini mah istri pengusaha, kalau nggak di asuransi ini mah suaminya sanggup lah ya. Jadi tinggal di kompleks Semarasi ini sama mama. Tapi mereka tuh melihat sesuatu hal itu, bisnis ini sangat luar biasa. Ya, jadi tadi coba layar birunya dulu. Hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, kita hari ini belajar di tahap awal. Cerita asuransi itu dari basic. Anda gabung itu jadi bisnis eksekutif. Hanya butuh 10 keluarga yang Anda itu cerita asuransi dari sisi yang benar aja dulu. Kasih dia pemahaman dulu.
Nah, ini yang kita belajar, 10 keluarga masing-masing 3 juta per bulannya 7 juta. Sesudah itu, gak jual asuransi tidak apa-apa. Tapi Anda udah dipromosi jadi BP, Anda duplikasi. 3 anak muda yang mau seperti Anda, ini hanya 30 juta loh. Ya, di tahap kedua udah 17 juta. Ada 3 orang mau ikut seperti begitu selanjutnya. Hari ini saya sangat berterima kasih sama Founder Vision, Kodeni Utama dan Cinge. Karena mereka itu hari ini vision ada. Income mereka per bulan 20M. Saya kalau ngomong kayak gitu sama orang yang direkrut, entah benar kayak itu korupsi. Ya, kita nggak bisa. Nanti kalau saya buka portal itu SPT tahunan itu langsung bayar pajak berapa? Oh ya benar ya. Ya, hari ini kita bukan MLM. Ini adalah sistem bisnis. Kalau kita nggak bekerja, nggak dapat. Buktinya ini leadernya. Siapa leader? Ini leader ya, ibu leader. Ini di bawahnya. Income berapa tadi? Lebih kurang mau 50. Ini income 60. Kok bisa lebih tinggi? Karena secara daerah itu pengembangannya kurang, tapi dia penjualan pribadinya ada. Terus daerahnya lebih rajin. Jadi di ini adalah sistem bisnis. Ya teman-teman kalau tahu Vision itu 1 minggu ada 500-an orang gabung. Omset kita lebih kurang adalah kalau yang terakhir berapa? 71M ya. 5 hari saja. Kalau kita bilang asuransi itu susah, dari mana itu 71M? Ya, kalau di Vision itu sekali training 1000 orang, 2000 orang. Kalau di Medan ya, kantor kita udah diperbesar ya dari sebelah. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah kesempatan. Saya bilang lihat ini, ya kalau ini yang Januari 2022 ya. Sekarang sih yang terbarunya lagi saya belum buat ya. Ini lebih. Jadi saya bilang income ini emang kerjanya itu mengurus satu negara juga loh. Hari ini kalau di dunia asuransi mungkin Rusli dikenal orang, tapi kalau di dunia secara keseluruhan Kota Medan, siapa sih itu Rusli? Gak ada yang kenal. Tapi income-nya, saya kadang duduk di kafe, duduk di warung. Aduh ini anak muda. Saya mau cerita benar-benar mau membuat hidup dia berubah. Kenapa dia gak bisa melihat ya? Lalu saya bukan menyalahkan saya, you gak punya hoki lah. Oke lah, next yang lain aja. Hari ini sebenarnya gak pakai modal apapun itu. 353 itu anggap aja kita pergi makan. Oke, udah selesai gitu loh. Di bisnis ini orang yang gabung di sini, gak pernah tuh saya dengar itu orang jadi agen asuransi lalu dikabarkan 3 bulan kemudian bangkrut. Gak ada. Paling gak bisa, Ci, saya karena gak ada waktu ya. Ya udahlah, saya sibuk. Nah itu yang menyebabkan gagal. Tapi kalau orang melihat ini ada sebuah bisnis, mereka itu setiap hari ketemu orang. Karena di sini layar birunya itu kan bukan ketemu nasabah. Di sini ketemu siapa? Mensukseskan orang. Ya, coba yang tahap 1 dulu, yang 30 juta itu kita lihat dulu. Sebenarnya kalau Anda sebagai BE, ya 10 keluarga saja Anda selesaikan dalam waktu 2 bulan. Anda dapat berapa sih? Anda dapat 221 juta. Makanya ada orang yang kerja sebagai manajer perbankan gitu, yang gajinya 10 juta, ya bagi dia udah besar. Kalau bagi saya, kalau 10 juta kali 12 itu 120 juta. 1 tahun bekerja, benar gak? Kalau di sini saya bilang, you selesaikan 2 bulan, ini alias sudah utang sama kamu segini loh. Ya itu tetap kerja gitu loh. Tapi kalau melebihi gajimu 2 kali lipat, tolong ya, kamu itu resign. Ada yang kerja 10 tahun di BRI, ya janjinya sih awal tahun udah resign. Itu adalah salah satu BP saya. Jadi kalau kita melihat bisnis ini ada, Anda pasti sukses. Tapi kalau Anda melihat itu asuransi buat apa sih? Saya tutup dengan sebuah cerita. Mungkin nanti penutupnya MC ya, bukan saya yang tutup. Jadi begini, 3 orang pengusaha memiliki 1 orang teman. Satu pengusaha memiliki 3 orang teman terbaik. Dengar baik-baik ya. Teman ini 1 adalah pemilik rumah sakit. Kedua itu adalah pemilik perbankan saham yang besar lah. Bank swasta gitu loh. Dia sebagai seorang pengusaha juga. Teman ketiga adalah agen asuransi. Ya, suatu hari si teman ini tiba-tiba mengeluh gak enak badan. Masuk ke rumah sakit. Rupanya terjadi komplikasi karena usianya udah 60-an. Terjadi komplikasi masuk ke ICU. Lebih kurang 1 bulan lebih. Hidup gak sesuai tempahan, meninggal. Lalu datanglah si teman baik dia yang pemilik rumah sakit.
turut berduka cita ya ibu ya, mendiang itu adalah teman baik saya loh. Seluruh honor dokter saya bebaskan, gak usah bayar. Tapi ICU, mesin, obat-obatan sekitar 800 juta nanti dicicil ya bu. Oke, teman kedua itu datang adalah pemilik bank swasta. Ibu turut berduka cita, ibu kenal saya ya, saya teman baik mendiang loh. Ibu, mengenai modal usaha ya bapak pinjam itu ada sekitar 20 M. Tolong ya, itu nanti dicicil aja, dijadikan cicilan lunak saja ibu, gak usah khawatir. Teman ketiga itu ada seorang agen asuransi. Ibu turut berduka cita ya ibu ya, mendiang itu teman baik loh. Yang kemarin kita cerita asuransi, saya siapa loh gitu. Oh ya kenapa? Ibu, saya mau urus klaim bapak sekitar 40 M. Moral story-nya so what gitu loh kita sebagai agen asuransi. Sebagai teman terbaik sekalipun, bukan gak mau membantu, tapi profesi kita menyadarkan dia ada 40 M yang akan keluar untuk bisa melanjutkan perusahaannya, bisa melanjutkan kehidupan berkeluarga. Saya cerita itu maksudnya so what gitu loh disebut agen asuransi. Sebagai teman baik, you bisa berbuat apa? Apalagi di dalam keluarga dekat kita. Selama Anda kalau jadi agen asuransi, kalau saya bilang, karena satu hal, Anda memahami benar lingkaran sekitar itu pasti Anda selamatkan dari sisi secara keuangan. Itulah ya, makanya itu harus benar-benar kalau ngomong asuransi itu saya ngomongnya itu gak habis. Hari ini kalau saya suruh kalian semua itu ke Columbia Asia di ruang tunggu ICU, tolong kalian jual kartu kesehatan, satu kartu 5 juta. Anda dikejar orang, semua orang mau karena tunggakannya udah banyak. Bisa beli lagi gak? Ya gak bisa. Asuransi dibeli pakai kesehatan, dibayar pakai uang. Pikir udah kaya itu, ya udah ada masuk-masuk 5 juta. Sorry ya, secara utamanya Anda itu sehat gak? Ada riwayat gak? Jadi di sini benar-benar kalau kita sharing secara hati, saya berdiri di sini atas nama berapa anak-anak, bicara atas nama anak-anak yang ditinggal bapaknya, tapi keluarga ini masih bisa melanjutkan hidupnya. Anak-anak bisa meneruskan sekolahnya karena Rusli. Hari ini bicara atas nama janda yang ditinggal suami, tapi dia bisa meneruskan hidupnya karena ada Rusli. Tepuk tangan dong buat kita sebagai inspirasi. Benar gak? Ya benar. Sebagai teman baik, you bisa bantu berapa? Saya punya sebuah cerita yang sangat menarik ya. Nanti teman-teman gak bisa pulang nih. Saya duduk di itu, kebetulan di itu yang jualan pansit itu. Saya lagi cerita, saya jarang jual asuransi. Saya sering menjual pengalaman saya. Saya lagi prospek AI-nya yang itu cerita. Oh, mau masuk saya. Oh, boleh. Jadi AI udah paham tentang asuransi begini, udah paham. Datang itu yang di sebelahnya. Aduh, Ai, lu ngapain masuk asuransi? Asuransi itu penipu loh. Nah, datang saya juga, ya udah biasa denger lah ya. Ya oke. Lalu udah mau tanda tangan, lu awas loh, dibisik-bisik gitu loh. Awas lu tanda tangan, nanti kalau udah apa duitnya itu gak bener lah, mendingan simpan aja. Lalu saya dengar, saya duduk. Aceh. Dia suami istri gitu. Sebentar suaminya, sebentar istrinya, kadang teman baik. Saya tanya, Cek, nanti kalau Ai masuk rumah sakit butuh 100 juta, Aceh bisa bantu dia berapa? Ya gak bisa dong. Jadi kenapa Aceh bilang asuransi gak benar? Kalau dia sakit butuh 1 M pun Rusli bisa kasih loh. Cek gini aja Cek, hari ini kalau Aceh bisa bantu dia 100 juta, Ai ini dengar kata Aceh. Oh enggak, kamu jangan marah ya. Oh bukan marah, saya kan kasih analogi. Kalau ini bisa bantu sama Ai ini kalau terjadi apa-apa, Aceh mau tanggung jawab, ya gak apa-apa, Ai dengar aja. Tapi kalau Aceh ini bilang, gak bisa lah, saya mana ada duit. Dengarlah cakap Rusli. Karena Rusli begitu, you masuk asuransi sama Rusli. Sorry, Rusli gak tambah kaya, minimal Ai gak bangkrut loh, bener loh. Wow, langsung dia, oh iya. Rupanya selang 1 minggu Aceh ya ini sama Ayah cari Rusli, tolong buatkan kemarin itu bagus ya. Di sini kita harus yakin dan percaya diri. Habis itu niat kita, niat membantu bukan menjual.
Itu telapak tangan jangan dibawa. Tolonglah 1 juta. Aduh percuma teman baik, masa nggak dukung teman? Sorry ya, ini pernah di awal dialami. Saya bilang kamu elegan, kamu itu tangan di atas bukan tangan di bawah. Lalu dia, oh ya benar ya. Sejak dari situlah lagi. Ya malah agak sekarang antusias itu. Yuk nggak mau masuk. Kalau terjadi apa-apa siapa yang bisa menanggung kamu? Sorry ya, kalau nggak masuk sama saya nggak apa-apa. Saya itu nggak bangkrut, tapi Anda pastikan keuangannya siap nggak? Asuransi sangat gampang. Saya sebagai penutupnya, saya cerita. Orang yang punya aset 100M butuh asuransi nggak? Masih butuh. Walaupun ada deposito, banyak orang kaya nggak kaya. Begitu kalau di ICU, ya satu bulan tiba-tiba meninggal. Aset belum dipindah tangan kan, belum dipindah nama, itu gak bisa gerak, deposito juga dibekukan. Mau dapat dari mana kalau 100M itu mau urus pajak, ganti nama 10% saja. Gak ada duit loh, karena udah dibekukan, tunggu 6 bulan. Bahayanya itu di tangan pemerintah itu sementara. Kalau dia punya UP jiwa 10M saja keluar, bisa diurus. Di Indonesia ya pakai duit lah. Kalau emang ada ahli waris yang gitu, kalau nggak ada, itu cerita asuransi juga. Asuransi itu banyak tuh dari sisi yang berbeda. Tetapi tergantung kalian. Kalian mau jadi seorang sales obat atau seorang dokter? Kalau sales obat ya juallah asuransi. Paling jadi ya muka tembok katanya mental baja. Saya nggak setuju. Saya tuh orangnya pemalu. Ya sorry, statement itu saya patahkan. Gak usah mental baja. Kami bisa di sini karena kami punya ilmu, kepribadian kami, niat baik kami. Di luar sana orang muka tembok itu jadi mukanya peta-peta itu. Enggak, kami ini tahu malu, kami ini tahu secara kepribadian, makanya isi ilmu-ilmu ya. Tadi langsung loh visualisasi, vibrasi gitu. Ilmunya udah dapat ya. Jadi sebenarnya kami punya ilmu. Kami itu bukan datang ke rumah orang macam minum obat 1 hari 3 kali. Sorry lah ya, itu bukan di tim kita. Kita benar-benar punya ilmu. Allah bisa karena biasa. Si Angela, Cici Sukini, Cici Shilling, dan lain-lain itu sangat luar biasa. Malah mereka menginspirasi saya loh. Ini kompleks Marasri ya gitu loh. Ya, jadi hari ini saya percaya bukan sebuah kebetulan. 8 miliar penduduk dunia kita bisa kumpul di tempat yang sama. Bukan sebuah kebetulan. Hari ini kita habiskan masa kehidupan bersama. Ya, jadi ada lagi nggak ya? Nggak ada ya. Oh, yang itu, yang onde sekali. Jadi sebagai penutup, ya, kalau teman-teman, kita kan cerita bisnis. Teman-teman modalnya yakin dan percaya, kosongkan gelas, dengerin yang udah duluan gabung. Harusly, walaupun saya agak muda, kadang semua panggil kok, nggak apa-apa. Karena ini saya merasa juga sangat dihargai ya. Di sini Anda itu ada orang pertama. Anda itu benar-benar berproses, mengetahui bagaimana menjalani proses di bisnis ini 30 juta saja. Sesudah itu Anda ajak 5 orang mau seperti Anda. Dari 5 orang itu juga melakukan hal yang sama. Makanya Pak Denny Utama bilang edifikasi. Harus tahu orang yang ajak kita itu benar-benar edifikasi, duplikasi ke bawah, juga sangat menghargai leader. Ini bangunan baru kokoh. Di sini hanya butuh 30 orang. Ya, di awal Anda jual asuransi emang. Sesudah itu income Anda berapa? Ya, sesuatu yang bisa dihitungkan. Terus satu hal yang harus Anda tanya, yang punya income ini ada nggak? Kalau nggak ada, itu berarti kita mengiming-imingkan. Tapi kalau ada, itu namanya adalah sebuah pembuktian. Seperti itu sih. Ya, jadi hari ini saya sangat bersyukur teman-teman. Segala sesuatu itu kalau kita melihat ini peluang bisnis, lalu bisnis ini justru nggak keluar modal, teman-teman jangan anggap nggak ada. Ya, justru teman-teman harus cari tahu gitu loh. Ya, hari ini mau 1 orang, 2 orang, acara ini tetap kita go. Karena saya nggak butuh banyak orang, tapi butuh orang yang bisa melihat prospeknya. Salam sukses buat semuanya. Ya, kita kembali ke